Ada sesuatu yang salah dengan cara dunia memandang usia, terutama ketika aku menatap Mama Rosa. Di kartu identitasnya, angka-angka itu menunjukkan dia adalah ibu mertuaku, wanita yang melahirkan istriku. Namun, di mataku, dia adalah sebuah paradoks yang hidup. Di usianya yang sudah kepala empat, dia justru terlihat seperti bunga yang baru mekar di musim yang paling sempurna. Segar, bugar, dan memiliki aura yang jauh lebih memikat daripada wanita yang lebih muda darinya. Siang itu, rumah besar milik keluarga istriku terasa sangat sepi. Istriku sedang dinas luar kota, dan ayah mertuaku sedang melakukan perjalanan bisnis yang panjang. Hanya ada aku dan Mama Rosa. Aku sedang duduk di ruang perpustakaan, mencoba fokus pada pekerjaanku ketika ia masuk membawakan segelas jus jeruk dingin. "Minum dulu, Rian. Kamu bekerja terlalu keras." Suaranya lembut, namun memiliki resonansi yang mampu menggetarkan keheningan ruangan. Ia meletakkan gelas itu di meja. Ia mengenakan terusan sutra tanpa lengan berwarna marun yang kontras dengan kulitnya yang putih bersih dan kencang. Aroma parfumnya, campuran antara sandalwood dan vanila yang mahal, langsung memenuhi indera penciumanku, membuat konsentrasiku hancur seketika. "Terima kasih, Ma," jawabku, berusaha menjaga mataku tetap pada layar laptop, meski aku tahu dia tidak langsung pergi. Mama Rosa berdiri di sampingku. Tangannya bertumpu pada sandaran kursiku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ia menunduk sedikit, pura-pura melihat apa yang sedang kukerjakan, sehingga rambut hitamnya yang panjang dan terawat jatuh menjuntai menyentuh bahuku. "Kamu tahu, Rian?" bisiknya, wajahnya kini begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma napasnya yang segar. "Terkadang, rumah ini terasa terlalu luas untukku. Terlalu sepi. Menatapmu bekerja di sini membuatku merasa tidak sendirian lagi." Aku menoleh, dan saat itulah mata kami bertemu. Tidak ada keraguan di matanya. Hanya ada sebuah kejujuran yang berbahaya. Tatapannya adalah campuran antara kedewasaan yang bijak dan keinginan yang selama ini terkunci rapat. Sebagai laki-laki, aku tahu ini adalah wilayah terlarang, sebuah jurang yang dalam, namun begitu indah untuk dipandang. Di tengah kesunyian rumah yang megah ini, aku menyadari bahwa godaan yang paling berat bukan datang dari luar, melainkan dari kedewasaan yang ada tepat di sampingku. Malam itu seolah enggan beranjak, membiarkan kami terjebak dalam ruang waktu yang membeku. Kata-kata Mama Rosa, "Tolong Mama, Yayan, jangan bilang siapa-siapa," terus bergema di kepalaku seperti mantra yang mematikan logika. Di bawah cahaya lampu dinding yang temaram, aku menatap sosok di depanku. Benar apa yang dikatakan orang. Ada kecantikan yang hanya bisa dicapai oleh waktu. Dan Mama Rosa adalah puncaknya. Kulitnya yang putih tampak begitu kencang dan halus, memantulkan cahaya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh gadis remaja. Ada kesegaran yang paradoks. Ia terlihat matang, namun tetap memiliki vitalitas yang memabukkan. Aku bisa merasakan nafasnya yang hangat menerpa leherku saat ia menyandarkan kepalanya di dadaku. Tanganku yang seharusnya tahu di mana batas itu berada, kini justru diam terpaku, seolah menikmati setiap inci tekanan dari tubuhnya yang dibalut sutra tipis itu. Aroma vanila dan sandalwood yang menguar dari rambutnya perlahan-lahan meracuni setiap sudut pertahananku. Aku tahu, saat aku tidak menjauh, aku baru saja menandatangani sebuah kontrak rahasia yang takkan pernah bisa dihapus oleh apapun. "Mah," bisikku, suaraku terdengar asing, jauh lebih berat dan serat. "Ini salah. Kita berdua tahu ini salah." Mama Rosa mendongak. Matanya yang bening menatapku dengan kejujuran yang menghancurkan. Ia tidak membantah. Ia justru meraih jemariku, menempelkannya ke pipinya yang hangat dan lembut. "Dunia luar mungkin akan menghakimi kita, Rian. Tapi apakah dunia tahu betapa dinginnya rumah ini setiap malam?
Apakah mereka tahu betapa lelahnya aku terus berpura-pura menjadi sosok yang sempurna, sementara hatiku haus akan kehadiran yang nyata? Jemariku merambat, tanpa sadar menyentuh garis rahangnya yang tegas namun halus. Keheningan rumah yang megah ini kini bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah pelindung. Dinding-dinding tinggi ini seolah menjadi saksi bisu yang bersumpah untuk tidak pernah membocorkan apapun yang terjadi di dalamnya. Ada rasa takut yang mencekam di sudut hatiku. Takut akan kehancuran keluarga ini. Takut akan pengkhianatan terhadap istrinya. Namun rasa takut itu perlahan-lahan kalah oleh gelombang gairah dan kasih sayang yang tulus yang kulihat di mata ibu mertuaku. Ia menarik nafas panjang. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden, terasa begitu tajam dan menghakimi. Aku terbangun dengan kepala yang berat. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena beban rahasia yang kini resmi terpancang di dalam dadaku. Kamar tamu ini terasa berbeda. Udara di sekitarku masih menyisakan jejak aroma vanila dan kehangatan yang seharusnya tidak pernah ada. Saat aku menatap langit-langit kamar, bayangan semalam berputar seperti film yang tak bisa kuhentikan. Setiap bisikan, setiap sentuhan, dan setiap janji terlarang yang kami tukar di bawah cahaya bulan. Aku melangkah turun menuju ruang makan dengan perasaan yang campur aduk. Rasa bersalah menghantamku setiap kali mataku tak sengaja menatap foto pernikahanku yang terpajang di dinding lorong. Namun, begitu aku sampai di ambang pintu dapur, langkahku terhenti. Mama Rosa sudah di sana. Ia sedang membelakangiku, menyiapkan kopi di balik meja bar yang minimalis. Pagi ini, ia mengenakan gaun rumah terusan berwarna putih tulang yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya yang tetap kencang. Cahaya pagi dari jendela dapur menyinari wajahnya, memperlihatkan kulit yang begitu halus dan segar, seolah malam tadi bukanlah sebuah beban baginya, melainkan sebuah sumber mata air yang menghidupkan kembali jiwanya yang sempat layu. "Sudah bangun, Rian?" Tanyanya tanpa menoleh, namun suaranya terdengar begitu jernih dan penuh nada kasih. Ia berbalik dan jantungku seolah berhenti berdetak. Ia tidak tampak seperti wanita yang telah melakukan kesalahan besar. Sebaliknya, ia terlihat sangat cantik, lebih muda 10 tahun dari usianya yang sebenarnya. Rambutnya diikat asal, namun tetap anggun, dan di wajahnya terpancar sebuah ketenangan yang membius. Saat ia meletakkan secangkir kopi di depanku, matanya menatapku dalam-dalam. Itu adalah tatapan manis yang luar biasa. Tatapan yang memancarkan kepemilikan, perlindungan, sekaligus pengakuan atas apa yang telah terjadi di antara kami. "Minum kopinya, Rian. Kamu butuh energi untuk menghadapi hari ini." Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terhenti seketika saat ponselku di atas meja bergetar hebat. Nama Siska, istriku, muncul di layar, memecah keheningan pagi yang syarat akan sisa kehangatan semalam. Jantungku serasa dipukul palu godang. Aku mendatap layar itu dengan tangan yang mendadak dingin, seolah benda elektronik itu bisa memproyeksikan dosa-dosaku langsung ke wajah istriku di seberang sana. Aku melirik ke arah Mama Rosa. Ia sedang menyesap kopinya dengan sangat tenang. Gerakan tangannya begitu anggun dan terkendali. Tidak ada gurat panik, tidak ada ketakutan. Ia justru memberikan anggukan kecil yang sangat halus, seolah memberiku izin untuk menjawab panggilan itu. "Halo sayang." Suaraku terdengar sedikit parau. Aku berdehem mencoba menormalkan nada bicaraku. "Mas, baru bangun ya? Suaramu kok gitu?" Suara Siska terdengar sangat ceria, penuh dengan kerinduan yang tulus. "Gimana kabar di rumah? Kamu sehat kan? Mamah gimana?" Aku menelan ludah, menatap Mama Rosa yang kini sedang memotong buah pepaya dengan sangat telaten. Sinar matahari pagi menyorot lehernya yang jenjang, memperlihatkan kesegaran kulitnya yang sama sekali tidak menunjukkan jejak kelelahan. "Kabar baik sayang, Mas sehat. Mama juga baik. Ini kami lagi sarapan bareng." Jawabku, setiap kata terasa seperti duri yang tersangkut di tenggorokan. "Syukurlah. Mas, tolong jaga Mama ya." Suara Siska melunak, terdengar sangat penuh perhatian. "Kasian Mama, Papa kan lagi jarang di rumah. Mama itu orangnya gampang merasa kesepian meskipun gak pernah bilang. Kamu harus sering-sering temani dia ngobrol.
Ajak makan luar kalau perlu. Pokoknya aku titip mama ya mas, jangan sampai dia merasa sendirian. Ironi itu menghantamku begitu keras hingga aku hampir tak bisa bernafas. Tolong jaga mama, katanya. Siska tidak pernah tahu bahwa permintaannya telah kukabulkan dengan cara yang paling terlarang. Aku memang sedang menjaga ibunya, menjaganya dari kesepian dengan kehadiranku yang kini sudah melewati batas kewajaran sebagai menantu. Iya sayang, pasti mas jaga. Kamu jangan khawatir. Jawabku singkat. Ingin segera mengakhiri percakapan ini sebelum aku meledak karena rasa bersalah. Setelah telepon ditutup, keheningan kembali menguasai ruang makan. Mama Rosa meletakkan garpunya, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang tidak bisa ditebak oleh siapapun kecuali aku. Ia terlihat sangat biasa saja di luar. Sore itu, langit di atas rumah megah ini seolah tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang luar biasa, mengubah dunia di luar jendela menjadi tirai air yang buram dan berisik. Suara petir sesekali menggelegar di kejauhan, membuat suasana di dalam ruang tengah terasa semakin terisolasi, seolah-olah kami sedang berada di sebuah pulau tak berpenghuni. Lampu-lampu ruangan sengaja tidak kunyalakan semuanya, menciptakan suasana remang yang hanya diterangi oleh bias cahaya dari arah dapur. Aku sedang duduk di sofa, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran dari suara telepon Siska tadi pagi. Namun, fokusku buyar saat melihat Mama Rosa berjalan mendekat. Ia tidak lagi mengenakan gaun putih tulangnya. Kali ini, ia memakai setelan baju santai dari bahan kaos lembut berwarna abu-abu yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sangat pas. Rambutnya yang hitam legam dibiarkan terurai, memberikan kesan yang sangat alami dan jauh lebih muda, seperti seorang wanita di usia 30-an yang baru saja bangun dari tidur siang yang nyenyak. "Rian, hujan begini membuat suhu tubuh Mama turun," ucapnya pelan sambil duduk di sofa yang sama, hanya berjarak 1 jengkal dariku. "Dan punggung Mama rasanya kaku sekali sejak tadi siang. Mungkin karena salah posisi tidur." Ia memunggungi aku, memperlihatkan tengkuknya yang putih bersih dan halus. Aroma parfum vanila yang kini bercampur dengan aroma minyak aromaterapi yang menenangkan mulai memenuhi rongga dadaku. "Bisa tolong Mama? Siska benar, Mama butuh dijaga, termasuk rasa sakit ini," bisiknya. Kepalanya menoleh sedikit ke arahku dengan tatapan yang sangat personal, seolah-olah ia sedang menitipkan seluruh kerapuhannya padaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai meletakkan telapak tanganku di bahunya. Rasanya begitu hangat dan kenyal. Di bawah tekanan jariku, aku bisa merasakan waktu terus berjalan. Namun di dalam rumah besar ini, jam seolah berhenti di satu titik yang sama. Berbulan-bulan telah berlalu sejak malam di bawah cahaya bulan dan sore yang basah oleh hujan itu. Kehidupan luar melihat kami sebagai keluarga yang sempurna. Seorang menantu yang berbakti dan seorang ibu mertua yang tetap anggun serta awet muda di masa senjanya. Namun, di balik pintu-pintu kayu jati yang tertutup rapat, kami memiliki dunia yang tak seorang pun boleh menjemahnya. Istriku Siska masih sering menelpon dengan nada suara yang penuh rasa syukur. Ia selalu berkata betapa tenangnya ia karena tahu ibunya dijaga dengan baik olehku. Ironi itu kini tak lagi menyakitkan. Ia telah menjadi bagian dari nafasku. Aku telah menerima peran ini sepenuhnya, menjadi pelindung bagi kesepian Mama Rosa, menjadi rahasia yang menghidupkan kembali binar di matanya yang indah. Mama Rosa tidak pernah berubah. Ia tetap terlihat begitu segar, kulitnya tetap memancarkan kesehatan yang prima, dan senyum itu kini jauh lebih sering muncul. Ia tampak seperti bunga yang telah menemukan mata airnya. Kami belajar untuk bicara dalam diam, menggunakan tatapan mata di meja makan untuk menyampaikan rindu dan menggunakan sentuhan-sentuhan singkat yang tak terlihat untuk menjaga api itu tetap menyala. Malam ini saat aku berdiri di balkon menatap taman yang sunyi, aku merasakan kehadirannya di belakangku. Aroma vanila itu masih sama, menenangkan sekaligus memabukkan.
Ia tidak memelukku. Ia hanya berdiri cukup dekat hingga bahu kami bersentuhan, sebuah gestur sederhana yang maknanya lebih dalam dari ribuan kata. "Terima kasih sudah menjaga Mama sampai hari ini, Rian," bisiknya pelan, hampir terbawa angin malam. Aku memejamkan mata, menghirup udara malam yang dingin. Aku tahu, rahasia ini adalah beban yang berat, sebuah dosa yang kami bawa dalam diam. Namun, melihatnya tak lagi merasa kesepian, melihatnya merasa hidup kembali.